Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang kami muliakan, terhormat khusus rekan-rekan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Hidayah, pada Bapak Ngatiran dan yang lain-lainnya, dan terhormat khusus kepada jamaah yang kami muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT karena berkat karunia dan rahmatnya pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Salawat dan salam tercurah kehariban junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang kami muliakan, sebelum kita mulai acara sore hari ini, marilah pertama kita bacakan suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada almarhumah keluarga besar kita yang telah meninggal dunia, khususnya kakek nenek kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan dari suratul Fatihah ini Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, Allah terima seluruh amal ibadahnya dan diberikan keridhoannya, dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga radhiyallahu riyadil jannah. Ala hazihinnya wa niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Jamaah yang memuliakan, acara kita pada sore hari ini nanti diisi dengan pembacaan zikir tahlil tahmid yang mana akan diimami oleh Ustaz Hadi, dan nanti sebelum datangnya berbuka bersama, marilah kita dengarkan tausiah oleh guru kita yang termaklum, Bapak Ustadz Sahroni dari Cimanggu atau Yasmin. Demikian yang bisa kami sampaikan sunnah acara pada sore ini. Untuk mempersingkat waktu pada Ustadz Hadi untuk mengimaminya. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa nastaghfirullah al-azim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihatu qabl wa rasul jamil ma'mul wa ila hadratin nabi syafatan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah wa Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah wa Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul fa'lam annahu la ilaha illallah ya ma'bud, la ilaha illallah yunbaq, la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala bibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahlan wa sahlan, jazakumullah khairan katsir kepada guru kita yang termaklum Bapak Ustaz Sahroni. Untuk selanjutnya kepada guru kita yang termaklum kami persilakan untuk memberikan tausiahnya. Wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, khususnya ibadah puasa, salah satu rukun Islam. Hadirin para jamaah rahimakumullah, keutamaan bulan Ramadan ini sering kita dengar, sering kita baca dari berbagai keterangan, dari hadis, dari kaul ulama dan lain sebagainya. Tentu Ramadan ini memiliki keutamaan yang berbeda dengan bulan-bulan utama yang lain, seperti bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan bulan Haji. Ramadan ditulis, disebut istimewanya sendiri karena ini khusus. Bahkan keutamaan Ramadan ini pernah diceritakan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi keutamaan bulan Ramadan yang diberikan anugerah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini diceritakan kepada nabi sebelumnya, yakni kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nurain." Aku berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua cahaya. Kaila yadurruhum zulmatani, di mana dua cahaya itu supaya tidak menyusahkan umat Muhammad ketika berada dalam dua kegelapan. Jadi kata Allah, diceritakan kepada Nabi Musa
nanti akan aku berikan kepada umat Nabi Muhammad dua cahaya, di mana dua cahaya itu tidak akan menyulitkan umat Muhammad ketika berada dalam dua kegelapan. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, "Ya Rob, man nuroin?" Apa dua cahaya itu? Allah menjawab, faqala Allah, nur Ramadan wa nurul Quran. Dua cahaya itu adalah cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Jadi ini dua cahaya. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, wa madzulmatani ya Rob. Lalu apa dua kegelapan itu ya Tuhan? Qala Allah menjawab, zulmatal qabri wa zulmata yaumil qiyamah. Dua kegelapan itu adalah kegelapan alam kubur dan kegelapan hari kiamat. Masya Allah. Jadi ini luar biasa yang diberikan Allah berupa keutamaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbeda tidak diberikan atau berbeda diberikannya kepada umat-umat yang lain. Itu tadi, pertama adalah dua cahaya. Dua cahaya itu adalah Ramadan dan Al-Quran. Ini mampu menerangi gelapnya alam kubur. Ramadan mampu menerangi gelapnya alam kubur. Al-Quran mampu menerangi gelapnya alam kubur. Dan juga mampu menerangi sulitnya gelapnya hari kiamat. Jadi Ramadan itu memang bulannya bulan yang panas. Secara bahasa itu bulan yang panas. Panas itu bisa membakar. Membakar apa? Membakar seluruh kotoran-kotoran. Itu dibakar dan dikeluarkan. Sehingga orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, membakar seluruh kotoran-kotoran. Nah, bulan Ramadan, orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka itu menjadi cahaya pahala dari puasa yang dia lakukan, ganjaran dari sholat tarawih yang dilaksanakan, itu mampu menerangi di mana pada suatu saat nanti tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi sumber listrik, sumber cahaya, tetapi Ramadan mampu menerangi gelapnya alam kubur. Di alam kubur itu kan ada siksa, kan gitu, ada siksaan, dan juga ada pahala dari amalan yang mengalir ke alam kubur. Walaupun sempit, bisa tidak terasa sempit, atau bahkan bisa lebih sempit dari apa yang ada. Itu di alam kubur. Bisa terang, sangat terang, tetapi juga bisa gelap, sangat gelap sekali, bahkan penuh dengan siksa alam kubur. Maka Ramadan menjadi jawaban yang mampu menerangi gelapnya alam kubur, yang mampu menyelamatkan begitu beratnya siksa alam kubur, yaitu di bulan Ramadan. Lalu yang kedua adalah wa nurul Quran. Cahaya itu yang kedua adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri turun pertama kali pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, itu ayat surah Al-Baqarah yang berkaitan tentang puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yakni pertama kali Allah menurunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan, yaitu surah Al-Alaq. Ketika surah Al-Alaq, yaitu ketika
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bertahanus di Gua Hiro. Datang malaikat Jibril, Iqra, Muhammad Iqra, baca. Diulang-ulang, Muhammad Iqra, baca. Lalu Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqori'in, saya tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ma ana biqori'in, saya tidak bisa baca. Apa yang harus aku baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan. Nah, itu ayat turun pada bulan Ramadan, pertama kali turun. Nah, ini tentu berkaitan Ramadan sebagai bulan diwajibkannya puasa. Menurut keterangan hadis ini, di mana Ramadan mampu menerangi dua kegelapan alam kubur dan hari kiamat. Lalu yang kedua selain Ramadan adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu sendiri turunnya pertama kali pada bulan Ramadan. Maka mestinya bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk lebih meningkatkan membaca Al-Quran, lebih lagi meningkatkan tadarus, lebih lagi rajin memperdalam makna dari isi kandungan Al-Quranul Karim. Ini luar biasa, karena berkaitan tadi turunnya Al-Quran itu adalah pertama kali di bulan suci Ramadan. Al-Quran ini mampu menerangi, bahkan sabda Nabi, siapa yang pengen rumahnya selalu muncul cahaya, maka hendaknya penghuni rumahnya itu senantiasa membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Jadi Al-Qurannya bukan dipajang di rumah, ya, Al-Qurannya bukan hanya dipajang, dihias di tempat di lemari yang bagus, tapi dibaca, ya sesekali dibaca gitulah. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu menerangi kehidupan yang ada di rumah itu. Bisa dibaca, ya barangkali juga bisa kita, yang ayat yang kita hafal, surat yang kita hafal bisa kita baca gitu. Nah, sabda Nabi begitu. Bahkan Nabi menyatakan dengan tegas, siapa yang isi rumahnya tidak pernah, dalam rumahnya itu tidak pernah dibacakan Al-Quran satu ayat pun, maka dalam rumah itu tidak ada cahaya. Nah, ini peringatan keras kata Nabi. Nah, maka orang-orang yang ingin diberikan cahaya dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupannya terutama di dalam rumah itu, dalam yang penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus gemar membaca Al-Quran. Nah, ini Ramadan kaitan dengan Al-Quran. Al-Quran mampu menerangi alam kubur, mampu menerangi gelapnya hari kiamat. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari, itu menjadi wasilah datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seringkali digambarkan, bahkan kita pun seringkali mengirim Fatihah kepada ahli kubur, ya. Apakah itu sampai? Itu sampai, itu pasti sampai. Kenapa? Karena itu doa. Karena doa itu tidak akan pernah terputus. Nah, doa itu tidak akan pernah terputus, dan itu akan sampai kepada ahli kubur. Dan juga kebaikan dari Fatihah yang kita baca, doa yang kita baca untuk ahli kubur, akan kembali kepada diri kita. Nah, Nabi mengajarkan, aksir doaan minan nas fa innaka la tadri min ayyi fa'i yuqbal. Engkau perbanyaklah minta doa kepada siapapun dan dari siapapun meminta doa, minta bantuan doa untuk apa saja, karena engkau tidak tahu dari arah mana doa itu akan diijabah. Siapa saja doa itu yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Nah, Nabi mengajarkan itu, meminta doa, memohon doa kepada siapa saja, dari siapa saja, karena kita tidak tahu dari arah mana doa itu akan diijabah. Bahkan dari anak-anak kecil bisa saja,
atau dari siapa saja, dari orang yang tidak kita sangka, itu bisa saja. Nah, lalu doa yang kita panjatkan sekarang dibalik. Kalau doa yang kita panjatkan kepada orang lain, maka itu akan kembali bagi diri kita sendiri. Maka kalau kita berdoa, ini Ustadz, walaupun jadi imam itu boleh pakai domirnya untuk sendiri. Misalkan Allahumma gfirli, itu kan artinya ya Allah ampunilah saya sendiri, kan gitu. Tapi bisa dengan Allahumma gfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Nah, itu beda. Allahumma gfirli, Allahumma gfir lana. Kalau firli untuk diri sendiri, Allahumma gfir lana untuk semua. Atau Rabbana hablana min azwajina, ya Tuhan kami, nah untuk kami. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami berikan kepada kami. Nah, itu artinya doanya untuk bareng-bareng. Tapi kalaupun imam mengucapkannya untuk sendiri, kalau jadi imam nih, walaupun jadi imam habis diwiwirin atau lagi tahlil, membacanya sendiri, Allahumma gfirli, jamaah amin, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa jamaah mengaminkan, itu maknanya sendiri, tetapi karena di situ adalah berkumpul dan diaminkan oleh jamaah, itu sah, artinya doanya adalah untuk semua. Maksud saya adalah ketika kita berdoa, kita jangan egois, tidak boleh egois hanya untuk diri sendiri saja. Ya Allah saya berikan ini, ya Allah jadikan saya ini dan ini sebagainya. Jangan doa itu hanya untuk sendiri saja. Sering-sering atau sesekali gitu kita mendoakan siapa saja, mungkin orang yang kita kenal, apalagi saudara, apalagi kerabat, tanpa diminta doa pun, tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan, kita mendoakan. Ini ajaran-ajaran sebetulnya yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, oleh para ulama salafus soleh, orang-orang yang al-alim, al-allamah, yang memahami agama, al-fadil, orang yang utama, kemudian orang yang rajin ibadah. Mereka mengajarkan begitu. Kalau kamu berdoa, jangan untuk dirimu sendiri saja. Walaupun kamu tidak diminta oleh orang lain, doakan orang itu, baik orang yang kenal, teman, tetangga, kerabat, apalagi mungkin dia sedang dirundung masalah, tanpa diminta mendoakan orang itu, maka kita harus mendoakan. Kenapa? Karena doa itu akan kembali kepada diri kita. Kita doa untuk orang lain, maka doa itu pun akan kembali kepada diri kita. Tidak lantas orang lain itu yang kita doakan berhasil, lalu kita tidak berhasil. Tidak begitu. Ambil gambarannya adalah ketika kita mengucapkan salam. Ketika kita beruluk salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik bertemu, baik di media sosial, di WA dan sebagainya, lalu orang lain menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu artinya kembali kepada diri kita sendiri. Doa kita, salam itu kan doa. Keselamatan untukmu, rahmat Allah untukmu, wabarakatuh, dan keberkahan Allah untukmu. Lalu orang lain itu menjawab, berarti kembali kepada diri kita. Sama juga dengan doa. Ketika kita mendoakan orang lain, maka Allah juga Maha melihat. Ini orang kok ngedoainnya untuk orang lain kebaikan, maka Allah otomatis juga akan memberikan kebaikan itu kepada orang yang berdoa. Jangankan kepada manusia, kepada ahli kubur saja kita mengucapkan salam, itu ngejawab ahli kubur itu. Kita lewat ke makam, kita menjawab Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau ya ahlad diyar, wa inna insyaallah bikumul lahikun. Assalamualaikum wahai ahli kubur, ahli penghuni di sini makam ini, insya Allah kami juga akan menyusul kalian semua. Itu kan doa buat mereka. Kita dengar nggak mereka menjawab? Nggak dengar. Kalau dengar lari. Hah? Kalau dengar lari kan gitu. Tapi itu menjawab semua salam kita. Itu menjawab semua salam kita. Saya teringat pernah di makam Blender itu, Blender kan ya, Bon Pedes, makam besar itu kan ada jalan. Kita lewat pinggir ada jalan juga. Sering lewat situ. Suatu kali saya lupa mengucapkan salam.
lupa mengucapkan salam, sudah di tengah-tengah itu kan banyak jalan ya, kanan kiri segala macam. Saya linglung, tahu belok kanan kiri ini kemana? Padahal itu kampung sendiri gitu. Linglung itu sampai berapa menit. Kok saya kemana ini jalan? Kesini mentok, kesini bukan. Padahal 3 lurus doang begitu. Saya teringat begitu masuk gerbang itu saya belum mengucapkan salam. Lalu di situ saya istighfar dan saya mengucapkan salam, assalamualaikum. Lalu saya ya tinggal keluar, alah pulang kan gitu. Nah, itu barangkali peringatan dan untuk meyakinkan saya juga bahwa salam yang kita berikan untuk ahli kubur itu mereka mendengar dan mereka menjawab salam kita. Gitu. Kemudian apalagi membaca sholawat. Kalau kita membaca sholawat 1 kali saja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat kita itu kan doa. Doa untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Muhammad perlu doa kita? Tidak perlu sebetulnya. Tapi itu bentuk penghargaan kita sebagai umat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, sebagai Rasul, bahkan Imamul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Muhammad itu adalah pemimpinnya para nabi dan para rasul. Maka saya sebagai umatnya harus menghormati dia, harus mengagungkan dia, memuliakan dia. Dengan cara apa? Di antaranya membaca sholawat. Kita baca sholawat. Sholawat apa saja? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau sholawat nariyah, macam-macam sholawat. Intinya adalah dalam sholawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan, sholawat, salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendengar sholawat dan salam kita. Maka Nabi menjawab, Assalamualaikum. Keselamatan juga untuk engkau. Dijawabnya dengan apa? Dengan berbagai keistimewaan, dengan berbagai kemuliaan. Maka tidak heran kalau guru-guru kita, para ulama mengajarkan, kalau engkau ingin begini ketika datang supaya hasil maksud supaya begini dan begitu, jangan lupa baca surat ini lalu baca sholawat. Ini kan amalannya nggak ada amalan khusus. Mungkin ada juga sebagian yang membid'ahkan. Oh, ini bid'ah, ini sesuatu yang baru, tidak ada dalam ajaran agama. Karena itu bid'ahnya adalah dolalah, sesat. Orang nyuruh baca sholawat dianggap sesat. Nah ini sholawat yang kita baca ini akan kembali kepada diri kita, karena pada hakikatnya adalah bentuk pengakuan kita sekaligus mengagungkan Nabi Muhammad SAW, sekaligus juga doa kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mendoakan kita bahkan lebih dari apa yang kita baca. Kata Nabi, man sholla alayya sholatan, siapa yang baca sholawat untukku 1 kali saja, maka akan aku kasih 10 kali lipat kebaikan. Jadi 1 kali sholawat dibalas dengan 10 kebaikan, 10 kenikmatan, 10 pahala yang boleh jadi kita tidak tahu kenikmatan, kebaikan dan pahala itu bentuknya apa saja. Pahala itu rupanya apa saja. Keberkahan itu rupanya apa saja, boleh jadi kita tidak tahu, tetapi kita bisa merasakan itu di kemudian hari. Nah, hadirin para jamaah rahimakumullah, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberikan anugerah, diberikan keutamaan oleh Allah dengan adanya 2 cahaya, yaitu Al-Quran, yaitu cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran, di mana dengan 2 cahaya itu mampu menyelamatkan kita ketika berada dalam 2 kegelapan, yakni kegelapan alam kubur dan kegelapan hari kiamat. Maka mumpun masih Ramadan ini, masih berada dalam Ramadan ini, kita optimalkan puasa kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Nilai puasanya sendiri tidak hanya sekedar makan, menahan makan dan minum, tetapi lebih dari itu menahan seluruh aktivitas anggota badan kita
mata kita, telinga kita, mulut kita, hati kita, seluruhnya dijaga. Tidak hanya makan dan minum saja. Nah, kemudian juga kita lebih mencintai, memperdalam Al-Quranul Karim, dan lebih memperbanyak lagi mempelajari dan memahami Al-Quranul Karim, karena itulah dua cahaya yang mampu menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan, dengan kekuasaannya memberikan kita kenikmatan, anugerah yang luar biasa, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.